Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, jomblo-jomblo, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas mengenai muslimah berbahagialah. Apa itu bahagia? Banyak orang mengira bahwa bahagia itu terletak pada pemandangan indah di depan mata, suara merdu didengar telinga, atau sesuatu yang lembut dirasa oleh kulit kita, atau sesuatu yang enak dirasa oleh indera penciuman kita, indera perasa kita, atau wangian yang dicium oleh hidung kita. Akan tetapi kenyataannya, teman-teman saudaraku sekalian, yang dapat merasakan kebahagiaan itu sebenarnya bukan panca indera, akan tetapi sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang secara batin, sesuatu yang secara hati dirasa oleh indera perasa kita yang dari dalam. Terbukti dengan kalau hati kamu sedang galau, pemandangan indah secantik apapun enggak jadi indah. Betul? Suara merdu kayak gimana sekalipun, kalau misalnya hati sedang sedih, enggak akan mampu untuk menghilangkan kesedihanmu. Walaupun kamu pakai kain yang paling halus sekalipun, meskipun kamu berada di tempat yang sangat indah sekalipun, kalau hati sedang muram durja, maka itu semuanya tidak akan dapat menghilangkan kesedihanmu, kegalauanmu. Bahagia itu letaknya di dalam hati kita. Maka orang yang dapat mencari bahagia, atau orang yang dapat mencapai bahagia di dalam hatinya, dia akan berbahagia dimanapun dia berada. Sementara orang yang hatinya hampa dari kebahagiaan, orang yang hatinya kosong dari rasa bahagia, bahkan hatinya dipenuhi dengan kesedihan, ketakutan, tekanan demi tekanan, hingga mencapai depresi misalnya, teman-teman saudara sekalian, maka dia akan berada dalam keadaan seperti itu meskipun berada di hotel berbintang sekalipun, meskipun berada dalam tempat indah sekalipun, meskipun berada dalam keadaan yang paling nyaman sekalipun. Bahagia letaknya di dalam hati kita sendiri. Bahagia ada pada dalam dirimu sendiri. Jangan mencari bahagia di luar dirimu. Ia ada pada dirimu sendiri. Ia ada pada hatimu sendiri. Yuk, kita cari bahagia itu di dalam diri sendiri. Saudara sekalian, dan kalau ada orang bilang kita harus membahagiakan orang lain, teman-teman saudara sekalian, kebahagiaan itu kayak zakat. Kamu gak akan pernah bisa memberikannya kepada orang lain, kamu gak akan pernah bisa mengeluarkannya untuk orang lain jika kamu sendiri kekurangan dari nisabnya. Jadi harus lebih dulu dari nisab, baru bisa bagi-bagi sama orang lain. Kalau sama diri sendiri aja gak bahagia, gimana bisa membahagiakan orang lain gitu. Maka saudara sekalian, ibu yang bahagia akan bisa menularkan kebahagiaan
dan dapat membahagiakan anak-anaknya. Bahkan hanya ibu yang bahagia yang dapat membahagiakan dan menularkan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Hanya istri yang bahagia yang dapat membahagiakan suaminya dan dapat menularkan kebahagiaan dalam hati suaminya. Hanya anak bahagia yang bisa membahagiakan orang tuanya dan dapat menularkan kebahagiaan bagi orang tuanya. Hanya sahabat yang bahagia yang dapat menularkan kebahagiaan bagi orang-orang di sekelilingnya. Hanya seorang muslimah yang bahagia yang dapat menularkan kebahagiaan kepada orang-orang di sekelilingnya. Saudaraku sekalian, buat adik-adik nih yang belum pada nikah, jangan pernah berpikir bahwa saya akan bahagia kalau sudah menikah. Sementara kamu sekarang hidup sebagai Jones, jomblo ngenes. Kalau kamu hidup sebagai jomblo yang ngenes, kalau kamu nikah, kamu akan ngenes berdua. Menularkan kengenesan kepada pasanganmu tersebut. Hanya ibu yang bahagia yang bisa membahagiakan anak-anaknya. Kalau ada ibu pemurung, kalau ada ibu yang hatinya galau terus, sedih terus, ketika ia punya anak, ia pun juga hanya akan menularkan kesedihan tersebut, kemurungan tersebut kepada diri anak-anaknya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebab seperti mana yang tadi telah saya sampaikan, kebahagiaan itu seperti zakat. Kamu baru akan bisa mengeluarkannya, membaginya kepada orang lain ketika kamu sendiri sudah cukup stoknya, ketika kamu sendiri sudah terpenuhi jatahnya, atau dalam istilah zakat, ketika kamu sudah memiliki lebih dari nisabnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka inilah kebahagiaan. Rasa di dalam hati, rasa senang, rasa damai, rasa nyaman di dalam hati yang membuatmu tidak tega untuk menyakiti siapapun. Rasa bahagia adalah rasa hati yang membuatmu merasakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Itu kebahagiaan, teman-teman. Itu kebahagiaan. Makanya kalau ada orang gitu kan, dia menyakiti orang lain, dia bahagia dengan cara menyakiti orang lain, itu berarti bukan bahagia namanya. Itu baru seneng aja, bukan bahagia. Kalau ada seorang istri gitu, dia bilang, gue puas banget nih, saya puas banget nih abis ngomel sama suami, saya puas banget nih abis marah-marah sama suami, gitu ya. Itu namanya bukan rasa bahagia, teman-teman, bukan rasa bahagia. Demikian pula dengan misalnya nih, saya bahagia banget abis belanja. Itu bukan bahagia, saudaraku sekalian. Itu namanya happy. Itu namanya senang, bukan bahagia. Senang itu naik turun, tapi bahagia itu bisa konsisten, bisa terus gitu, bisa stagnan kalau bahagia itu. Sa'adah, sa'id gitu ya. Dalam bahasa Arabnya itu adalah sesuatu hal yang sifatnya itu permanen. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang celaka,
Ada orang-orang yang hancur hatinya. Ada orang-orang yang berantakan jiwanya. Ada orang-orang yang tersiksa, terluka batinnya. Wa minhum syaqiyun wa sa'id. Dan diantara hamba-hamba Allah tersebut ada mereka yang bahagia. Jadi itu keadaan yang konsisten, kebahagiaan itu. Damai dalam hati, ketenangan dalam jiwa, membuatmu merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan membuatmu tidak tega, tidak sampai hati untuk melukai perasaan siapapun. Adakah kamu sudah memilikinya? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, rasa ini nih dikejar sama orang sedunia. Bukan hanya oleh umat Islam tentu saja. Akan tetapi oleh seluruh orang di atas muka bumi ini, semuanya cari kebahagiaan tersebut. Di mana letaknya? Ada yang beranggapan bahwa itu pada memiliki harta yang berlebih. Kalau kamu kaya, kamu akan bahagia. Benarkah? Survei membuktikan. Ada banyak orang-orang yang uangnya bahkan tidak berseri, teman-teman. Apapun yang dia mau bisa kebeli. Akan tetapi hatinya hampa, jiwanya gelisah, pikirannya kacau. Bahkan di antara mereka tidak bisa tidur kecuali dengan mengkonsumsi obat-obat penenang. Ada banyak di antara mereka yang begitu. Maka setiap kali kamu mendengar bahagia sama dengan kaya raya, kamu tahu bahwa hal itu tidak benar adanya. Gak ada. Itu hoax belaka, teman-teman. Itu palsu, imitasi. Gak benar begitu. Yang kaya dan tidak bahagia banyak. Sebagaimana yang kaya bahagia juga ada dan banyak juga. Artinya bahwa kaya dan miskin bukan merupakan jaminan, bukan jalan yang selurus dengan kebahagiaan. Ia adalah sesuatu yang berbeda. Sebab kaya letaknya di luar diri, sementara bahagia ada pada dirimu sendiri. Ada juga orang-orang yang berkata bahwa kalau kamu cantik, kamu bahagia. Benarkah? Enggak sepertinya. Mohon maaf, ada banyak perempuan cantik menjadi pasien rumah sakit jiwa. Ada banyak. Ada banyak perempuan-perempuan cantik depresi. Ada banyak perempuan-perempuan cantik menjadi gila. Semoga yang di hadapan saya tidak ada yang begitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini yang tadi jawab amin merasa dirinya cantik berarti. Saudariku sekalian yang saya muliakan, enggak gitu kok. Bukan berarti cantik sama dengan bahagia. Meskipun bukan berarti jelek sama dengan bahagia. Enggak juga ya. Ada banyak orang cantik tidak bahagia, ada banyak orang cantik bahagia. Karena memang letaknya bukan pada hal tersebut. Jadi enggak usah kejar segitunya, teman-teman. Enggak usah kejar kecantikan. Apalagi sampai dengan menghalalkan segala cara. Pakai acara operasi plastik. Ini yang udah punya niat mau operasi plastik, saya sangat menyarankanmu untuk mengurungkan niatmu. Udahlah, terima aja. Terima aja. Kamu cantik kok di mata orang yang tepat. Saya sering ulang-ulangi kepada teman-teman di negara saya,
di Indonesia ataupun di mana-mana, bukan karena kamu cantik kamu dicintai, akan tetapi justru karena kamu dicintai, kamu terlihat cantik di hadapan pecintamu. Gitu. Teman-teman lihat saya cantik apa enggak? Karena kamu cinta. Karena kamu cinta. Makanya saya enggak kegeeran kalau ada yang bilang ini saya cantik. Akan tapi saya tahu bahwa dia cinta. Karenanya lihatnya jadi kelihatan cantik gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, maka yang paling jujur melihat kamu cantik apa enggak, itu sebenarnya yang paling dekat sama kamu. Siapa tuh? Suami, anak. Meskipun suami tuh kalau saya lihat-liatin sih, kalau kita tanyain, ya dia berada dalam keadaan tertekan untuk menjawabnya. Apalagi kalau pakai perbandingan, saya sama dia cantikan siapa? Itu kayak suami boleh pencet tombol bikin membeku gitu, atau boleh pura-pura mati nggak daripada jawab. Karena bingung juga ya, mau jujur takut nyakitin, mau bohong takut dosa. Jadi teman-teman sekalian, bukan karena kamu cantik kamu dicinta, akan tetapi karena kamu dicinta, kamu akan jadi terlihat cantik, dianggap cantik oleh pecintamu tersebut. Di mata pecinta, semua kekurangan menjadi tak ada, dan di mata pembenci, kelebihan seperti apapun menjadi tak bernilai adanya. Makanya nggak usah segitunya mencari pandangan orang, segitunya kepengen terlihat cantik di hadapan semua orang. Nggak perlu. Yang kamu perlukan bukan terlihat cantik, yang kamu perlukan adalah berbahagia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi bukan di sana letaknya. Terus letaknya di mana? Letak bahagia itu di mana? Bukan pada kecantikan, bukan pada kekayaan. Oh, mungkin ada pada pandangan orang, dimuliakan orang, dicintai orang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dicintai orang berbahagia. Kalau nggak ada yang cinta, nggak bahagia. Betulkah? Nggak juga. Nggak juga. Ini banyak orang yang menganggap kebahagiaan ada pada rasa dicinta sama manusia, sehingga mereka pun mengejar-ngejar cinta manusia. Kayak adik-adik yang belum nikah pada nyari pacar, kayak istri-istri setengah mati mencari cinta suaminya. Dan kalau ia merasa tidak dicinta oleh suaminya, ia merasa langit runtuh di hadapannya. Apalagi kalau dia tahu suaminya mencintai perempuan yang lain, sepertinya kiamat telah tiba waktunya. Ada banyak yang seperti itu, menganggap bahagia sama dengan dicinta manusia, dicinta seseorang. Enggak gitu teman-teman saudaraku sekalian, enggak gitu. Bahagia itu letaknya tidak di situ. Malah justru kalau cinta itu adalah sesuatu yang dosa, cinta itu adalah sesuatu yang tidak halal, seperti misalnya seseorang mencintai suami orang, atau misalnya kamu mencintai seseorang yang bukan merupakan suamimu. Saudaraku sekalian, saya rasa itu hanya merupakan pintu derita demi derita yang perlahan-lahan kamu buka satu demi satu.
senengnya berapa, susahnya berapa. Bahkan itu bukan bahagia namanya. Itu hanya kesenangan sesaat belaka. Gak ada bahagia-bahagianya di situ, Dek. Gak ada bahagia-bahagianya di situ, Kak. Gak ada bahagia-bahagianya di situ, Nak. Jangan mencari bahagia pada cinta manusia. Ia rentan membuatmu kecewa. Sesaat kamu dicinta olehnya, sesaat kamu dibenci olehnya. Saudaraku sekalian, lantas di mana letak bahagia? Adakah pada kesehatan? Bukan juga. Ada banyak orang-orang yang sehat gak bahagia. Ada banyak orang-orang yang sakit, hati mereka tetap berbahagia. Karena memang masalahnya letaknya pada hati. Nah, kalau bicara tentang hati, sudah kamu sepakat bahwa oke, bahagia letaknya di hati. Bagaimana cara saya mencapainya? Ada banyak orang berteori nih di atas muka bumi ini, bahwa kamu bisa berbahagia kalau kamu membahagiakan orang lain. Begitu katanya. Saudara sekalian yang saya muliakan, memang ada betulnya juga. Kalau kamu bikin senang orang, itu memang akan ada rasa senang dalam hatimu. Itu memang betul juga. Tapi itu kayak semacam bonus saja yang Allah SWT berikan buat orang yang memudahkan ataupun menyenangkan orang lain. Allah akan kasih kesenangan dalam hatinya. Akan tetapi bukan di situ letaknya. Lantas di mana nih letaknya nih kebahagiaan ini? Sedikit sekalian yang saya muliakan, saya sih lebih percaya sama apa yang disampaikan oleh yang menciptakan hati. Jika dikatakan bahagia letaknya dalam hati, bahagia letaknya ada pada diri sendiri, bahagia letaknya ada pada batin kita ini, maka saya percaya kepada apa yang disampaikan penciptanya. Sebab bukankah yang paling tahu cara kerja suatu benda adalah yang menciptakannya? Maka jika begitu masalahnya, coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh pencipta hati kita tentang kebahagiaan di dalam diri kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Pencipta hati berkata, sesudah sang pencipta itu menyampaikan tentang sebuah fakta. Dalam hadis qudsi ia berkata, inna qalbal abd baina usbi'ain min asabi'ir rahman. Inna qalbal abd baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Ia menggerakkannya seperti yang ia kehendaki. Karenanya salah satu dari doa Nabi Muhammad, Nabi berkata, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, karena Allah menamakan dirinya sang pembolak-balik hati. Sudah Allah mengatakan, akulah yang membolak-balikkan hatimu. Akulah satu yang dapat memberikan kepadamu rasa bahagia. Hanya akulah yang dapat menetapkan adakah kebahagiaan aku letakkan dalam hatimu atau aku halangkan kamu darinya. Ia kemudian menyampaikan
teorinya, prinsipnya. Katanya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, hati mereka senantiasa damai, hati mereka senantiasa tenang, hati mereka senantiasa bahagia bidzikrillah, dengan mengingat Allah dalam hati mereka. Kemudian Allah menyampaikan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah. Tak ada cara kedua, apalagi ketiga dan seterusnya. Hanya cara itu satu-satunya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati kalian menjadi tenang, hati kalian menjadi damai, hati kalian berbahagia. Hanya satu caranya. Dan yang berkata satu caranya ini adalah Dia yang membolak-balikan hati kita. Aku tak akan membolak-balikannya. Aku akan menjadikan hati kalian tenang, damai dan bahagia ketika hatimu ada aku di dalamnya. Semacam itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita. Maka mari belajar untuk menghadirkan Allah dalam hati. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi jalan bahagia nih zikrullah ustazah. Iya, jalan bahagia satu-satunya adalah zikrullah. Kemudian kita cabangkan jalan tersebut. Ya, kita cabangkan jalan tersebut. Teman-teman saudaraku sekalian, jalan bahagia adalah mengingat Allah. Jalan bahagia adalah menghadirkan Allah dalam hati. Pada prakteknya, kalau kamu ingin mempraktekkan jalan bahagia ini, menjadi muslimah yang senantiasa berbahagia dimanapun dan kapanpun saja kamu berada, yuk jalanin satu demi satu perjalanannya. Tangga-tangga untuk zikrullah, tangga-tangga untuk mengingat Allah, tangga-tangga untuk menghadirkan Allah di dalam hati. Yang pertama, taubatilah dosa-dosamu. Kenapa gitu? Karena zikrullah, menghadirkan Allah dalam hati, itu semacam mengundang yang mulia untuk hadir di dalam sebuah tempat yang telah kamu sediakan. Dia tak akan berkenan masuk ke dalam ruanganmu jika di dalamnya terdapat banyak hal yang Dia tak menyukainya. Allah akan sangat sulit untuk berkenan hadir di dalam hati kita jika hati kita terlampau berisi banyak sekali dari dosa-dosa. Setiap kali kalian mengerjakan dosa, setiap kali kita mengerjakan dosa, itu adalah langkah-langkah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita berkata kepada Allah, ya Allah, hadirlah dalam hidupku. Ya Allah, dekatkanlah Engkau kepadaku, dekatkanlah aku kepadamu. Sementara kita sendiri menempuh jalan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan dosa. Teman-teman, tinggalkan dosa.
Yang masih pada pacaran, putusin. Pilihannya itu aja. Kamu mau bahagia dunia akhirat, atau kamu mau hatimu gundah, galau, gelisah dunia akhirat. Itu aja pilihannya. Dan saya sampaikan kepadamu adik-adik, kamu tidak punya hidup cadangan. Kamu tidak punya nyawa cadangan. Hidupmu yang ini yang akan dihisab oleh Allah. Hidupmu yang ini yang akan dibalas oleh Allah. Hidupmu yang ini yang akan menjadi penentu Allah ridha padamu ataukah Allah murka padamu. Maka jangan pernah main-main dalam hidupmu ini. Dan pacaran adalah salah satu dari jenis main-main yang saya maksudkan. Main-main sama perasaanmu sendiri. Sesaat bahagia kamu rasa seneng, kamu rasa happy, kamu rasa. Sesaat kemudian kamu galau, kamu gelisah. Teman-teman saudaraku sekalian, itu ya, orang kalau udah pacaran tuh hatinya itu dikuasain sama setan. Dan setan itu zayyana syaitanu lahum a'malahum. Setan akan menghias-hiasi keburukan-keburukan sampai jadinya kayak bagus gitu. Setan hias-hiasin aja. Sampai dia bilang semua laki-laki gak ada yang menarik kecuali dia. Lihatin aja. Kalau sampai kamu kemudian menikah sama laki-laki tersebut, tungguin aja waktunya. Satu hari nanti kamu akan berkata, ternyata semua laki-laki menarik kecuali suami saya. Orang kalau lagi pacaran, hatinya dimain-mainin sama setan, teman-teman. Sama setan. Yang ngomong begitu bukan saya, akan tetapi bagindamu. Penunjuk jalan kita, pembimbing kehidupan kita, mentor kehidupan kita. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan melainkan yang ketiganya adalah setan. Setan nih. Kalau lagi orang pacaran, hatinya dikendalikan sepenuhnya oleh setan. Sehingga dia akan berkata, aku tak mampu hidup tanpamu. Tungguin aja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Rasa yang terlalu akan berbalik sebaliknya. Dalam waktu cepat ataupun lambat. Saudaraku sekalian, habis paling lama dah 2 tahun misalnya. Yang berawal dari aku tak sanggup hidup tanpamu akan berakhir dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Gampang banget. Gampang banget. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, makanya jangan berteman sama setan. Tinggalkan dosa-dosa. Taubatlah dari dosa-dosa. Mohon maaf, semenyenangkan apapun dosa tersebut. Tinggalkan dosa-dosa, meski terlihat senikmat apapun dosa tersebut. Tinggalkan dosa-dosa, meski hatimu berat sekalipun untuk menjalaninya, untuk meninggalkannya gitu. Tinggalkan dosa-dosa, teman-teman saudaraku sekalian, tinggalkan. Itu menghalangkanmu dari jalan Allah. Itu membuatmu terhijab dari rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat Allah tak berkenan untuk ada dalam hatimu. Itu membuat Allah tak berkenan untuk membersamaimu dalam kehidupan. Padahal dibersamai Allah dalam kehidupan
Zikrullah, dihadirkannya Allah dalam hati kita adalah jalan satu-satunya untuk merasakan kebahagiaan. Siapapun di antaramu yang ingin hidupnya berbahagia, taubatilah dosamu, tinggalkanlah dosamu, dan jangan berniat untuk kembali lagi melakukannya. Tapi saya sudah terlanjur kotor, Ustazah. Tapi saya sudah terlanjur bergelimangan dosa. Adakah Allah berkenan untuk menerima saya? Kabar gembira untukmu, saudariku sekalian. Allah berkenan menerima taubat kita malam yugharghir, selagi nafas masih di kandung badan, selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Kabar gembira buat kita. Allah berkenan untuk memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya selagi kita datang padanya, meski sekotor apapun keadaan kita. Sampaikan saja kepadanya, ya Allah, aku datang padamu dan maafkan aku yang bukan seperti hamba-hambamu yang datang padamu dengan kebaikan pahala-pahala. Akan tetapi inilah aku, datang padamu dengan gunungan-gunungan dosa. Ya Allah, aku malu. Akan tetapi jika tidak kepadamu, kepada siapakah lagi hambamu ini akan datang? Bukankah engkau adalah Zat Sang Maha Pemaaf? Ya Allah, meski malu, aku datang padamu, membawa gunungan-gunungan dosa, berharap engkau menerimaku dan mengampuni seluruh dosa-dosaku. Aku kembali padamu ya Allah, terimalah aku. Saudaraku sekalian, ada satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, siapa yang datang padaku dengan berjalan, man atani yamshi ataituhu harwala, man tagarraba ilayya shibra tagarrabtu ilaihi dira'a. Siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta, satu dira'. Siapa yang mendekat kepadaku satu dira', aku akan mendekat kepadanya satu ba', satu hasta. Man atani yamshi ataituhu harwala. Siapa yang datang padaku dengan berjalan, aku akan datang padanya dengan berlari. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih ya, saya bisa bayangin, andai aja Allah itu nggak dermawan, andai saja kita selama ini berlari menjauh darinya, kita bermaksiat, berbuat dosa dengan mata yang Dia ciptakan, dengan telinga yang Dia ciptakan, dengan lisan, dengan mulut yang Dia ciptakan, dengan tangan kaki yang Dia ciptakan. Dihadiahkan kepada kita semua anggota tubuh kita, akan tetapi bukannya kita bersyukur dan menjalankannya sesuai dengan apa yang Dia mau, kita malah justru durhaka padanya dengan anggota tubuh kita tersebut. Itu kayak orang dikasih sepatu, sepatunya dipakai buat nampar yang ngasih. Saudaraku sekalian, kebayang gak kalau kamu ngasih sepatu sama anakmu, anakmu bukannya terima kasih dikasih sepatu, sepatunya malah dipakai buat dia lemparkan ke mukamu misalnya.
dia lemparkan ke tubuhmu misalnya. Adakah kamu memaafkannya? Bukan sekali, 2 kali, tapi berulang-ulang kali. Kita berbuat dosa dengan anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahkannya untuk kita. Segitunya Allah gak ambil balik, teman-teman. Allah gak ambil balik. Allah gak bikin misalnya kamu pakai mata, bukannya kamu pakai buat baca Quran, malah buat kamu pakai buat mandangin yang bukan mahram kamu, malah kamu pakai buat ngeliat aurat laki-laki yang tidak halal bagimu. Kamu aku kasih tangan, bukannya kamu pakai buat membantu hajat orang lain, urusan orang lain, malah kamu pakai tangan kamu untuk meraba-raba anggota tubuh laki-laki yang bukan mahram kamu. Kamu malah pacaran dengan tangan kamu, bahkan naudzubillah kamu malah berzina dengan tangan kamu tersebut. Allah bisa saja kalau dia murka Allah ambil balik, teman-teman. Matamu dijadikan buta, tanganmu dijadikan lumpuh, kaki kita dijadikan lumpuh misalnya, mulut kita jadi gak bisa ngomong misalnya. Bisa banget. Akan tetapi dia tidak lakukan itu kepada kita. Kenapa? Sebab dia menunggu taubat kita. Saya bahkan pernah baca salah satu hadis Nabi Muhammad alaihissalam, bahwasanya ketika ada hamba yang berbuat dosa, berbuat maksiat, durhaka, bahkan malaikat-malaikat di atas langit sana berkata, duh, yang satu ini kita timpakan aja musibah, yang satu ini biarin kita habisi aja, yang satu ini kita hancurkan aja. Allah kemudian berkata kepada malaikat tersebut, unzuru, tunggulah, tunggulah. Siapa tahu dia kembali padaku suatu saat nanti. Bahkan ada satu keterangan tentang sebuah kisah dari Bani Israel. Saudaraku sekalian, ada seseorang yang sepanjang hidupnya berbuat dosa. Sepanjang hidupnya tak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dia tahu siapa Tuhannya. Sehari-harinya ia hanya berpesta-pesta dengan perempuan-perempuan yang telanjang di hadapannya, yang menari-nari di hadapannya. Ia hanya mabuk-mabukan dengan teman-temannya. Sampai satu saat malaikat pun berkata, ya Allah, hancurkan saja dia ini. Kata Allah, tunggulah, tunggulah. Coba kita lihat kalau dia dikasih musibah. Satu malam, saat teman-temannya sudah kembali ke tempat mereka masing-masing, saat semua perempuan-perempuan itu sudah kembali ke tempat mereka masing-masing, ia sedang sendirian di dalam kamarnya. Allah kemudian menyempitkan salah satu dari urat-urat di dalam tubuhnya. Dari jutaan urat yang ada dalam tubuh, Allah hanya menyempitkan salah satunya saja. Dia pun kram, dia pun sakit, dia pun tak bisa bergerak dari atas tempat tidurnya tersebut. Ia berusaha untuk pergi, ia berusaha untuk keluar dari kamarnya, tapi jangankan keluar, bahkan sekedar menggerakkan jarinya saja, ia sudah sangat kesakitan. Ia berusaha untuk memanggil-manggil temannya, akan tetapi lidahnya keluh. Ia sangat kesakitan, ia sangat tidak berdaya. Pada saat seperti itu, ia kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mulai berkata,
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tahukah kamu apa jawaban Allah padanya? Allah menjawab, labbaika ya abdi wa sa'daik. Labbaik wahai hambaku. Kemana saja kamu selama ini? Jika seseorang yang sepanjang hidupnya berbuat kemaksiatan, dosa-dosa, ketika ia mulai menyebut nama Allah dan kembali kepada Allah, Allah menjawab panggilannya dengan sebegitu indahnya dan bertanya, kemana saja kamu selama ini? Bukankah hal yang sama akan Allah lakukan kepada kita? Bukankah hal yang sama akan Allah lakukan juga kepadamu, saudariku sekalian? Mulailah memanggil namanya. Mulailah tinggalkan dosamu dan berjalanlah menujunya. Tinggalkan dosa. Dosa tuh enaknya sesaat, susahnya lama. Malah kalau nggak ketemu jalan taubatnya, susahnya nggak cuma di dunia, teman-teman. Akan tetapi perjalanan panjang akhiratmu juga bisa jadi dihancurkan oleh dosa yang senengnya sedikit dan sebentar itu. Maka jangan pernah pilih itu. Taat kelihatannya susah. Mau nyari makanan halal di Jepang misalnya, kamu lagi lapar, gak ada pilihan-pilihan makanan yang kamu tahu halal. Hawa nafsu nih ngajakin, ya udah dah gak apa-apa, ini udah darurat, pakai baca aja bismillah. Insya Allah walaupun bismillah, kalau pakai bismillah insya Allah daging babi pun jadi halal. Mudah-mudahan ini babinya babi yang halal karena matinya disunat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, gak bisa begitu. Kamu rasanya kayak yang, gak apa-apa deh udah, ini kan darurat nih, saya udah lapar, gak ada pilihan lain. Kamu pun makan. Teman-teman saudaraku sekalian, enak, seneng. Berapa lama? Tapi kalau kamu coba tahan laparmu, kamu coba untuk berjuang mencari yang halal, hanya beberapa jam kok, hanya beberapa saat kok, sampai kemudian Allah hadirkan kepadamu yang halal. Percaya saya, siapa yang menolak yang haram karena Allah, Allah akan menggantikannya dengan yang halal. Hadiah untukmu. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Bukankah kamu yakin pengendali hidup ini Allah juga? Kalau kamu dihadapkan kepada yang haram-haram, itu adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat siapa di antara kita yang tetap bisa memilih kebaikan dalam hidupnya. Allah mau lihat, gimana nih kalau aku kasih lihat yang haram-haram? Tertarik? Sanggup ninggalin? Kalau Allah lihat kamu sanggup meninggalkannya, Allah akan menggantikan untukmu dengan yang halal. Sebaliknya, kalau kamu punya yang halal, tapi kemudian kamu tertarik dengan yang haram, Allah akan cabut darimu kesenangan, ketertarikan, kebahagiaan dari yang halal. Nanti hatimu jadinya cuman senengnya sama yang haram, teman-teman. Nanti hatimu terpuaskannya hanya dengan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Saudara sekalian,
Ada seorang laki-laki berkata kepada seorang syekh, "Ya syekh," pada gurunya. Dia bilang, "Guru, saya ini mau nanya satu permasalahan syekh." "Apa itu?" Dia bilang, "Sekarang ini saya nggak merasa tertarik melihat istri saya. Saya kehilangan nafsu terhadap istri saya. Saya kehilangan kesenangan untuk bisa bersama istri saya. Jadi kayak, mohon maaf, kalaupun berhubungan intim ya kayak ngerjain tugas aja gitu. Malahan ya udah nggak ada seneng-senengnya lagi gitu. Ngelihat istri tuh udah bawaan enek aja gitu. Sebel aja, nggak seneng ya ngelihat istri gitu." "Kenapa ya Syekh?" Syekhnya balik nanya, "Adakah istrimu sekarang itu akhlaknya jadi nggak baik padamu?" Karena secinta-cinta apapun suami, kalau istrinya ngomel mulu, akan hilang rasa cintanya gitu kan. Nggak ada yang seneng diomelin sama istri gitu. Suami tersebut menjawab, "Enggak Syekh, dia masih seperti dulu. Akhlaknya mulia, baik sama saya. Gak pernah kok dia ngomong kasar sama saya." "Apakah sekarang istrimu gak merawat badan? Mungkin gak sikatan seminggu? Mungkin gak keramasan sebulan? Sampai rambutnya bau karbit? Gak jaga penampilan? Punya baju bagus-bagus yang dipakai daster, yang udah robek gitu. Seperti itukah?" Dibilang, "Enggak Syekh, istri saya dandan, istri saya cantik, tetap seperti sedia kala. Ia tidak berubah tubuhnya meskipun sudah melahirkan anak-anak kami. Ia adalah seorang perempuan yang tetap masih seperti sedia kala. Akhlaknya baik, kondisinya juga baik. Tapi saya merasa nggak punya ketertarikan kepadanya." Syekh tersebut kemudian berkata, "Adakah selama ini kamu senang untuk melihat baik secara langsung ataupun dari layar kaca atau layar HP gitu ya, layar televisi ataupun layar handphone, barang-barang haram, perempuan-perempuan yang tidak halal?" Dia bilang, "Iya Syekh, bener. Saya seneng menonton tayangan-tayangan yang haram-haram. Saya seneng melihat perempuan-perempuan di luaran sana yang kelihatan cantik-cantik, kelihatan auratnya seksi-seksi." Syekhnya kemudian tersenyum. "Tahukah kamu menempuh jalan bahagiamu dengan bertaubat dan meninggalkan semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah melihat hatimu penuh penyesalan atas dosa-dosamu, menunduk dalam penuh rasa malu, menangis membanjir, mengakui dosamu seraya mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah berbuat salah, aku telah menzalimi diriku, aku telah mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa yang jika Engkau tidak mengampuni, jika Engkau tidak menyayangi, pastilah akan hancur diriku ini ya Allah, akan celaka diriku ini. Ketika Allah melihatmu bersungguh-sungguh bertaubat padanya, Allah akan menarik dirimu teman-teman. Diletakkannya kamu di jalan taat, kemudian Allah mulai menerimamu, dan semoga sesudah itu berkenan untuk membersamaimu. Maka jalan pertama untuk jalan bahagia, jalan zikrullah adalah taubat. Tinggalkan dosa-dosa.
Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau udah taubatnya kamu kerjakan, mulailah menempuh jalan takwa. Apa itu jalan takwa? Kerjakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam perintah Allah terdapat bahagia. Dalam perintah Allah terdapat ketenangan jiwa. Dalam perintah Allah terdapat kedamaian bagi hatimu, saudariku sekalian. Kerjakan aja perintah Allah. Sujud itu nikmat. Salat itu indah. Kerjakan kebaikan-kebaikan itu akan dapat memuliakanmu, teman-teman. Tidak ada kebahagiaan yang lebih damai daripada saat seseorang membisikkan namanya di bumi untuk kemudian yang di langit dari malaikat-malaikatnya Allah akan mendengarnya. Tidak ada yang lebih indah dari keadaan seorang manusia, lebih daripada saat ia merundukkan dirinya dalam ruku dan sujud kepada penciptanya. Kebahagiaan kita ada pada ibadah kita kepada Allah. Kebahagiaan kita ada pada saat kita mulai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membiarkan dirimu meninggalkan sholat karena siapapun dan karena apapun. Jangan mau, teman-teman. Jangan mau. Tapi keadaan mengharuskan kita begitu, Ustazah. Kalau teman-teman bertanya seperti itu, pekerjaan membuat kita tidak memungkinkan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut sehingga akhirnya kita harus memilih meninggalkan sholat. Jangan, teman-teman saudaraku sekalian. Saya menyarankanmu untuk tidak meninggalkan Allah, tidak meninggalkan sholat karena siapapun dan apapun di atas muka bumi ini. Tanamkan dalam pikiranmu, sesungguhnya pemberi rizki hanya satu, namanya Allah. Bagaimana mungkin kamu mencari rizki darinya lewat jalan meninggalkannya? Apa yang kamu harap dari rizki yang menjauhkan kamu dari pemberinya? Apa yang kamu harap dari pemberian yang membuat kamu jauh dari sang pemberinya? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi keadaannya memang seperti itu, Ustazah. Saya nggak tahu bagaimana kondisi kalian, saudaraku sekalian. Akan tetapi ini adalah masalah hubungan antaramu dengan Allah. Kalau kamu mantapkan dalam hatimu, tak akan pernah kutinggalkan Allah untuk apapun dan siapapun. Kemudian kamu minta kepadanya, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa dapat menjalankan sholat sebagaimana mestinya, juga termasuk anak keturunanku. Saudaraku sekalian, maka Allah akan mengijabah doamu dengan segala caranya. Dengan segala caranya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, masalahnya ada pada hatimu sendiri. Masalahnya ada pada keinginanmu sendiri. Jangan memilih untuk meninggalkan sholat. Bukan karena bisa atau nggak bisa. Masalahnya ada pada mau atau tidak mau. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Jadi kalau kamu bilang nggak bisa, masalahnya bukan karena kamu nggak bisa, tapi karena kamu nggak mau.
Coba perhatikan itu. Insya Allah, kalau kamu sudah menempuh jalan takwa, saya ingin selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selagi hayat masih di kandung badan, selagi nafas masih belum sampai di tenggorokan, saya akan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan saya. Lihatlah bagaimana Allah akan membantu saudaraku sekalian, bagaimana Allah akan memudahkan, sebagaimana yang Dia firmankan dalam Al-Quran, wa man yujahid fina lanahdiyallahum subulana. Siapa yang memperjuangkan jalan kami, kami akan membukakan pintu demi pintu untuknya, akan dimudahkan jalannya. Niat aja dulu. Nih dari sekarang, saya sangat berharap semua yang hadir di sini niat. Ya Allah, kami niat akan melaksanakan semua perintah-perintah-Mu. Tak akan kami meninggalkan sholat yang Engkau fardukan kepada kami dalam keadaan apapun dan karena siapapun. Niatin dulu teman-teman. Nanti itu kalau udah niat, insya Allah Allah akan bukakan kemudahan-kemudahannya. Sebagaimana yang disampaikan bahwa man fatah alaihi baban niyah, bab niyah salihah, fatahallahu lahu sab'ina bab min abwabit taufiq. Siapa yang membuka bagi dirinya satu pintu niat berbuat kebaikan, Allah akan bukakan untuknya 70 pintu dari pintu-pintu kemudahan berbuat kebaikan. Satu pintu niat baik, Allah akan bukakan 70 pintu kemudahan berbuat kebaikan. Insya Allah. Jalan takwa, ibadah, membahagiakan saudaraku sekalian. Kelihatannya berat, tapi kalau kita laksanakan, lama-lama jadi enak, lama-lama jadi seneng, lama-lama jadi candu. Bahkan sampai-sampai ketika ditanyakan gitu sama seorang ulama gitu kan, dia bilang, apakah engkau kalau sholat ingat sesuatu dari urusan-urusan dunia? Katanya beliau, memangnya ada urusan dunia yang sebegitu menyenangkannya sehingga perlu aku ingat dalam sholat? Nggak ada juga gitu. Dia bilang, jadi untuk apa saya mengingat yang lain selagi saya berada di hadapannya? Jadi sekalian, sholat itu membahagiakan. Nabi Muhammad SAW bahkan mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kebahagiaan dalam hidupku atau hobiku dalam hidup adalah mengerjakan sholat. Masya Allah. Kesenangan terindahnya Nabi Muhammad adalah sholat. Gimana enggak? Sesudah Nabi Muhammad menyampaikan aqrab ma yakunul abad min rabbihi fahuwa sajid fa'aktsiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Tempat terdekat seorang hamba di hadapan Allah adalah saat ia sujud. Di saat kita sujud adalah tempat terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian berpesan, fa'aktsiru fiha du'a, maka perbanyaklah doa dalam sujud-sujud kalian. Faqamin an yustajabalah, sangat mungkin doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah mendengar seorang ulama mengatakan, kenangan terindah di akhirat nanti bagi seorang hamba adalah saat sujudnya di atas muka bumi ini. Kenangan terindahmu di akhirat nanti adalah saatmu sujud di atas muka bumi ini, teman-teman. Itu jadi kenangan terindah kita suatu hari nanti. Apalagi kalian nih, tinggal di negeri yang orang sujudnya bisa dihitung jari. Orang sujud kepada Allahnya itu nggak banyak, nggak sampai 1% dari penduduk yang tinggal di atas bumi ini, di atas negara ini gitu. Bukankah ketika menjadi sesuatu yang langka, sesuatu yang jarang, ia akan menarik perhatian? Demikian pula dengan kalian, di saat kalian memutuskan untuk tetap menempuh jalan ini, tetap taat pada perintah Allah,
tetap sholat, menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kalian akan sangat mungkin untuk menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kalian akan sangat mudah untuk menarik perhatian malaikat-malaikat Allah untuk mendoakan kalian dengan pandangan kasih sayangnya. Gampang banget tuh diistighfarin sama malaikat, gampang banget tuh untuk menjadi orang-orang, menjadi cahaya-cahaya, saudara sekalian, menjadi cahaya-cahaya yang berkilau dimanapun kamu berada. Masya Allah. Jalan takwa. Tetaplah tempuh jalan takwa, taatlah pada perintah Allah, di sanalah letak bahagia. Kemudian yang terakhirnya, kalau kalian ingin zikrullah, ingin menempuh jalan bahagia kalian hingga sampai menuju kepada kebahagiaan yang sejati, menjadi muslimah yang berbahagia, saudariku sekalian yang saya muliakan, hadirkanlah Allah dalam hatimu. Berusahalah mengingat Allah dalam hari-harimu. Berusahalah menghadirkan Allah dalam tiap saatmu. Dan juga berusahalah untuk mendekatkan dirimu kepada apapun yang mengingatkanmu kepada Allah, yang terutamanya adalah bagindamu, kekasih Allah, kekasih kita semuanya, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat kekasih-kekasih Allah, cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai siapapun yang membuatmu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah jalan kebahagiaanmu. Di sanalah jalan hatimu mudah untuk zikrullah. Hatimu mudah untuk Allah berkenan membersamaimu. Cinta. Jalan pertama taubat, jalan kedua adalah takwa, jalan ketiga adalah cinta. Cintai Allah dengan cara hadirkan Allah dalam hatimu. Saat kamu makan, kamu ingat yang ngasih rezeki ini adalah Allah. Kamu pun bilang sesudah makanmu, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, terima kasih telah menghadirkan makanan dan minuman ini tanpa ada daya upayaku di dalamnya. Ketika kamu bangun dari tidur, kamu langsung ingat kepadanya. Dengan sepenuh cinta kamu berujar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah telah membangunkanku kembali setelah sebelumnya Engkau mematikan aku, dan kepadamulah kami semua akan kembali. Ketika kamu habis minum, Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal ma' adban furatan bifadlih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Terima kasih ya Allah telah menjadikan air ini tawar dan mudah didapat dengan anugerahmu, dan tidak menjadikannya asin ataupun sulit didapat disebabkan perbuatan dosa-dosa kami. Dalam setiap hal kamu selalu berucap alhamdulillah, makasih ya Allah atas nikmatmu, makasih ya Allah atas anugerahmu, makasih ya Allah. Allah cinta teman-teman. Kamu cinta kepada Allah, Allah cinta padamu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan jalan untuk mencintai Allah tersebut adalah dengan mencintai pula para kekasih-kekasihnya seperti yang tadi telah saya sampaikan, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama-ulama, para guru-guru, orang-orang yang membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, terutamanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya.
Kalau kita melaksanakan itu semuanya, jalan cinta kita tempuh, sangat berkemungkinan Allah ridho kepada kita, Allah kemudian berkenan untuk membersamai langkah-langkah kita dalam kehidupan. Allah berkenan untuk bertahta di dalam hati kita. Kalau Allah melihat hatimu tak ada lagi dosa, kalau Allah melihat di hatimu tak ada lagi karat dan noda, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu senantiasa melaksanakan apa yang Dia perintah padamu dan menjauhi apa yang Dia larang darimu, kalau Allah melihat dalam hatimu terdapat cinta padanya, terdapat cinta kepada kekasih-kekasihnya, Allah kemudian berkenan untuk bertahta dalam hatimu. Jadilah kamu hamba-hamba yang ada Allah dalam hatimu. Jadilah kamu hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikanmu manusia-manusia yang paling berbahagia hidup di atas muka bumi ini, seperti yang Dia firmankan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para kekasih-kekasih Allah, la khaufun alaihim, mereka tak pernah merasa khawatir dalam hidupnya. Mereka tak pernah lagi memiliki ketakutan-ketakutan dalam hidupnya. Walahum yahzanun, dan mereka pun tak lagi bersedih hatinya. Jauh hidupnya dari kesedihan, jauh hidupnya dari kegalauan, jauh hidupnya dari perasaan hampa, jauh hidupnya dari perasaan kosong, jauh hidupnya dari rasa-rasa yang tidak menyenangkan, hidupnya jauh dari rasa kecewa, hidupnya jauh dari perasaan bersedih hati, hidupnya jauh dari kemurungan, dari kegalauan, dari kekhawatiran, dari depresi, dari stres. Hidupnya akan berbahagia dimanapun saja ia berada. Hingga bahkan ketika kebahagiaan tersebut Allah berikan penuh dalam hatinya, Allah akan luberkan kepada orang-orang di sekelilingnya. Suaminya akan berbahagia bersamanya, anak-anaknya akan berbahagia bersamanya, saudara-saudarinya berbahagia bersamanya, orang tuanya berbahagia bersamanya. Siapapun yang ada di sekelilingnya akan merasakan kebahagiaan bersama dengannya. Mereka hamba-hamba Allah paling berbahagia dalam hidupnya dunia, hingga kelak Allah akan membahagiakan mereka di akhirat nanti. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini hamba-hamba paling tercinta di sisi Allah, bahagia terus-terusan. Saya banyak berjumpa dengan mereka-mereka yang seperti itu. Saya menuliskannya dalam buku Bidadari Bumi. Sangat panjang kalau saya menceritakan kisah-kisah mereka yang dapat berbahagia dalam segala keadaan ya. Silahkan baca aja. Kalau teman-teman memilikinya, yang gak punya boleh pinjem sama temennya. Iya. Mau saya ceritakan salah satu di antaranya? Sebagai terakhir ini ya, sebagai bahasan terakhir kita. Saudara sekalian, saya ceritakan kisah perempuan di bis. Saya waktu itu dapat tugas mengajar daurah, semacam pesantren kilat untuk ibu-ibu, kaum ibu-ibu di kota Tarim, Hadramaut Yaman. Di sana pagi itu saya udah siap-siap, kemudian saya keluar rumah. Sesudah paginya itu saya nyuci baju-baju saya semuanya, karena anak kos, anak pondok saya, kalau belum semuanya kotor belum dicuci. Kotor semuanya udah saya cuci, saya siap-siap rapi-rapi, kemudian saya keluar nungguin bis barengan sama ibu-ibu.
Ketika bisnya hampir datang sebenarnya, saya lihat ada angin dari kejauhan. Kalau di negeri Arab tuh angin suka kelihatan tuh dari jauh juga. Karena memang anginnya tuh kenceng gitu ya. Ada badai gurun tuh, badai angin tuh suka anginnya kelihatan dari kejauhan. Nerbangin sampah-sampah apa segala gitu. Saya pikir, waduh ini cucian saya kalau ke bawah angin, bisa-bisa sore nanti saya nggak punya baju. Jadi akhirnya saya naik dulu, saya selamatin baju-baju saya. Pas saya turun lagi, saya lihat bisnya udah jalan. Saya dadah-dadah, nggak ada yang lihat juga jalan deh bisnya. Saya ketinggalan. Saya telepon panitianya, saya telepon Darul Mustafa. Itu pondok pesantren kami, yang perempuan namanya Darul Zahra, yang laki-laki namanya Darul Mustafa. Saya telepon pihak Darul Mustafa, saya bilang, saya ketinggalan bis, saya punya ngajar di jam kedua, jadi bolehkah ada kendaraan mengantarkan saya ke sana? Dia bilang, lebih ustazah, kami akan kirimkan kendaraannya. Nggak lama, bukannya kendaraan yang dikirimkan kepada saya, tapi bis yang tadi itu habis nganterin balik lagi. Bisnya udah nganterin semua ibu-ibu, terus balik lagi gitu. Jaraknya emang nggak terlalu jauh, sekitar 2 kilo lah gitu ya. Dia balik lagi, jadilah bis besar tuh, kayak muat 60-an orang itu, kayak bis Damri gitu ya, bis besar itu. Yang ininya penumpangnya cuman saya doang. Kayak ngablak banget gitu kan, cuman supir sama kernet di depan gitu, saya di tengah-tengah situlah. Alhamdulillah baru berapa meter gitu, berapa puluh meter, ada ibu-ibu naik, ibu-ibu tua. Biasa ibu-ibu tua tuh di sana dipanggil hubabah. Hubabah itu artinya yang kami kasihi gitu ya, yang kami kasihi gitu. Nah, itu panggilan buat orang tua atau dituakan. Kayak ustazah atau apa juga biasa dipanggil hubabah gitu. Akhirnya perempuan tersebut naik. Saya senang banget dong jadi punya teman. Dia naik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salaman, sama dia mau saya ajakin ngobrol, tapi dianya saya tanya gitu, kayak halik apa? Dia bilang, alhamdulillah bikhair, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sibuk zikir, terus baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya nggak enak mau gangguin kan. Apalah arti perbincangan dari orang semacam saya dibandingkan dengan zikiran-zikiran indah yang mereka punya gitu. Jadi saya pun duduk di belakang dia gitu, kayak beberapa bangku. Kami pun jalan kembali. Bisnya mulai melaju agak kenceng gitu. Tiba-tiba ada anak kecil nyebrang. Ada anak kecil nyebrang gitu di jalanan yang benar-benar nggak ada apa-apa gitu ya. Dia bis itu sendirian karena di sana itu sepi banget gitu. Mungkin kayak sebagian tempat-tempat di Jepang juga kan udah yang sepi banget gitu ya, bukan kota. Tempat saya tinggal itu adalah sebuah kampung di negeri Arab. Namanya Tarim. Di provinsi namanya Hadramaut, di negara namanya Yaman. Tempat saya belajar dan mengajar sebagai pendidikan terakhir saya. Teman-teman sekalian, bisnya kemudian melaju kenceng, ada anak nyebrang. Kebayang dong ngeremnya kayak apaan? Ngeremnya itu yang banget kayak nyampe mentok tuh supirnya narik tuas remnya itu. Dan itu saya waktu itu kurus. Segitunya kurus kan lebih bisa mengendalikan badan ya, maksudnya nggak ini gitu, nggak yang berat gitu kan. Itu aja tuh bikin saya kayak nahan kenceng banget sama pintu depan, saya remes gitu, itu aja keantuk ke depan gitu sampai lumayan pusing kepala saya. Sementara yang ibu-ibu yang tadi itu, dia ngebalik teman-teman, jatuh ke bawah, kemudian nih mobil bis ini masih posisi ngerem gitu kan, dia balik lagi jadi kayak salto gitu ya, jadi kayak jatuh terus kebalik lagi gitu, jatuh ke tangganya bis. Karena depannya dia itu pas deket sama pintu gitu kan, jatuh ke tangganya bis, duk, kepalanya ngebentur. Dia berusaha untuk pegang kendali badannya,
dengan dia pegangannya di pintu itu, tapi ternyata ada bagiannya itu yang tajam, jadi nabrak ke tangannya dia gitu, keluar darah dari tangannya, dia mungkin merasakan sakit perih gitu, dia lepaskan, kemudian saat bis tersebut benar-benar berhenti, perempuan tersebut di depan saya dengan kepala yang ngejeledak di lantainya bis itu. Saya kaget setengah mati dengan keadaan perempuan itu, dengan darah yang banyak di tangan dan di badannya gitu kan. Namun yang mengherankan saya adalah dia dalam posisi tersenyum. Posisinya tuh senyum kayak senang banget sambil bilang, makasih ya Allah. Saya lihatnya, jangan-jangan ada sarafnya yang terganggu nih. Jangan-jangan benturannya kena ke kepalanya atau gimana gitu. Karena senyum senang banget dan dia bilang, makasih ya Allah gitu. Kayak kaget banget kan saya. Terus saya tanyain dia gitu, apa kabarmu Baba gitu, maksudnya bagaimana keadaanmu gitu. Terus dia bilang, alhamdulillah, Rabbuna Karim, Tuhan kita baik banget ya. Kan saya kaget banget dengernya. Saya bilang, kenapa gitu Baba? Nah, bukankah Nabi Muhammad bilang, Allah kalau cinta kepada hambanya, Allah kalau sedang menyebut hambanya, Allah akan memberikan kepada hamba tersebut sesuatu hal yang kayak musibah gitu, sesuatu hal yang tidak menyenangkan lah secara duniawinya gitu. Dia bilang, bukankah Allah kalau cinta kepada seorang hamba akan diujinya hamba tersebut dengan sebuah musibah gitu. Jadi Allah lagi cinta sama kita. Allah lagi ingin menyebut nama kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makasih ya Allah, makasih ya Allah gitu. Habis itu dia balik ke tempat duduknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kembali melanjutkan zikirnya. Kali ini dengan senyum merekah penuh kebahagiaan dari bibirnya. Saya gak bisa ngomong apa-apa. Saya diem. Saya turun ketika sampai, saya ngajar, kemudian saya pulang, kemudian sampai malamnya. Saya gak bisa tidur semenit pun malam hari tersebut. Saya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa malu sama Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala membuat saya bergelimangan dengan kenikmatan demi kenikmatan, tak pernah putus-putusnya. Kesenangan demi kesenangan, tak pernah putus-putusnya. Dan betapa jauhnya saya dari mensyukuri itu semua. Akan tetapi ketika diberi musibah, ketika diberi sesuatu yang menyakitkan, ketika diberi sakit, ketika diberi ujian yang tidak menyenangkan, saya pun segera berkata, ya Allah, kenapa harus saya? Ya Allah, kok saya sedih banget sih? Ya Allah, saya kan sudah sujud selama ini. Ya Allah, saya kan dah sholat selama ini. Kenapa hati saya dibuat menderita? Kenapa Engkau tega membuat hidup saya merana? Kenapa hidup saya begitu tersiksa? Saya begitu mudah melupakan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya meski tak terhitung jumlahnya, dan berkeluh kesah hanya karena sedikit ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidup saya. Sementara di atas muka bumi ini ada hamba-hamba Allah yang menikmati sakit sebagaimana mereka menikmati sehat. Mensyukuri hal yang tidak menyenangkan seperti mana mereka selama ini telah mensyukuri hal yang menyenangkan. Mensyukuri segala keadaan, mensyukuri segala keadaan dan tahu bahwa apapun yang terjadi adalah hal terindah yang Allah berikan dalam kehidupan mereka. Mereka yang tidak bisa dikalahkan oleh ujian-ujian. Mereka yang tidak bisa dibuat
merasa tersiksa dengan sakit maupun ujian berat dalam kehidupan mereka, mereka adalah hamba-hamba paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini. Menurutmu mereka bisa dibuat susah dari apa? Kalau dikasih sakit aja segitu senangnya? Menurutmu mereka bisa merasa sedih dari apa? Kalau dikasih hal yang kelihatannya gak enak aja, mereka syukuri sebegitu dalamnya, teman-teman. Sebab mereka tahu, yang enak yang gak enak datangnya dari zat yang satu. Sebab mereka tahu, sakit sehat datangnya dari zat yang satu. Sebab mereka tahu, hal-hal yang datang dalam kehidupan tidak berada dalam kendali siapapun. Semua penentunya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karenanya mereka menjadi hamba paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini. Mari belajar dari mereka, para bidadari-bidadari di atas muka bumi ini. Mari belajar dari mereka, hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita pun juga mudah-mudahan bisa mulai merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat diamalkan. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.